Salam saudara, selamat pagi buat seluruh sedang jemaat Tuhan GP Adonai. Pada saat ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama merayakan hari kebangkitan Kristus. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan kita lihat dalam Lukas 24 ayat 1 dan 12. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya akan ajak semua kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, dengan segala kerendahan hati, Engkau buka pikiran kami Tuhan. Engkau berikan kami roh hikmat dan pengertian, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan ini dalam Lukas 24 ayat 1 dan 12 kita baca di ayat intinya saja, yaitu ayat 6 sampai dengan 9. Akan saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Saudara, peristiwa kebangkitan merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang maha dahsyat, yang maha hebat. Karena peristiwa kebangkitan ini dapat diakui dan juga memiliki saksi. Saksi yang pertama dikatakan yaitu alam semesta. Dalam Matius 8:28 ayat 2 dikatakan bahwa terjadi gempa bumi yang sangat luar biasa. Yang kedua dikatakan disaksikan para malaikat. Dan yang ketiga juga dikatakan disaksikan para penjaga kubur, prajurit-prajurit yang menjaga kubur, dan juga disaksikan oleh banyak orang. Jadi kita boleh melihat tidak ada alasan kita, khususnya sebagai orang-orang Kristen, meragukan akan kebangkitan Kristus. Saudara, peristiwa kebangkitan Kristus ini sebelumnya Tuhan sudah mengatakan kepada murid-murid Yesus, Tuhan sudah mengajarkan kepada murid-murid Yesus, bahkan kepada perempuan-perempuan ketika mereka di Galilea, bahwa Yesus akan diserahkan, Yesus akan disesat, Yesus akan diolok-olok, Yesus akan mati, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi di firman Tuhan dikatakan murid-murid itu tidak mengerti akan perkataan Yesus. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Lalu akibat mereka tidak mengerti dengan perkataan Tuhan, maka mereka mendirikan pengertian mereka sendiri, sehingga pengertian mereka itu tidak takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Yang ada dalam pikiran mereka bahwa Yesus tidak bangkit. Yang ada dalam pemikiran mereka bahwa Yesus itu ada di kubur, bahwa Yesus itu tidak mengalami kebangkitan.
Oleh sebab itu di firman Tuhan dikatakan, pagi-pagi benar dikatakan, mereka membawa rempah-rempah, mereka datang ke kubur untuk melihat mayat Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di kubur, mereka begitu takut, mereka begitu tercengang. Kenapa? Karena mereka melihat kubur Yesus terbuka dan kubur Yesus kosong. Dalam kebingungan itu, malaikat datang kepada mereka dan berkata kepada mereka, "Untuk apa kamu ke sini? Yesus sudah tidak ada lagi di sini. Yesus sudah bangkit," kata malaikat itu kepada mereka. Lalu malaikat itu berkata seperti yang dikatakan di ayat 6, "Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea." Malaikat itu berkata kepada mereka, "Ingatlah apa yang dikatakan Yesus. Ingatlah apa yang diajarkan Yesus. Ingatlah apa yang dikhotbahkan Yesus ketika ia ada di Galilea." Khotbah Yesus ketika di Galilea kepada murid-muridnya adalah bahwa anak manusia dikatakan akan disesat, anak manusia dikatakan akan diolok-olok, anak manusia dikatakan akan diserahkan, dan dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi sebelum peristiwa kebangkitan sebenarnya Yesus jauh-jauh hari sudah mengatakan ini kepada mereka, kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi setelah malaikat itu mengingatkan itu kepada mereka, maka dikatakan di ayat yang ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah itu dikatakan mereka pergi dari kubur itu dan menceritakan kepada murid-murid yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mau katakan kepada saudara, jemaat Tuhan, GP Adonai, selagi Tuhan masih memberikan kita waktu untuk mendengar firman Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan dengan baik. Sewaktu kita diberikan Tuhan kesehatan untuk mendengar firman Tuhan, telinga untuk mendengar firman Tuhan, sikapilah firman Tuhan itu dengan baik. Simaklah firman Tuhan itu dengan baik. Sekalipun hari ini ibadah ini lewat online, saudara, saya berharap semua jemaat Tuhan mendengarkan firman Tuhan ini. Anda merespon firman Tuhan ini dengan baik. Jangan ada yang menyepelekan firman Tuhan. Jangan ada mendengar firman Tuhan sambil mengobrol. Jangan ada mendengar firman Tuhan sambil main game. Jangan ada mendengar firman Tuhan sambil memasak. Karena hatimu nanti tidak terarah kepada Tuhan. Hatimu nanti akan mendua. Sementara Tuhan mau ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Ia merindukan seutuhnya hatimu, seutuhnya pikiranmu, seutuhnya hidupmu mau diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada saat pagi hari ini menjadi kekuatan yang baru dalam hidup saudara, demikian dalam hidup saya. Saudara, dengan tidak mengerti kebenaran firman Tuhan akan sangat berdampak yang sangat luar biasa seperti murid-murid ini. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, selain kita sesat, kita pun akan binasa. Karena ini juga yang dikatakan Yesus ketika ia bertemu dengan orang-orang Saduki. Pada saat itu ada sekelompok orang Saduki datang kepada Yesus dan bertanya dan mengatakan kepada Yesus bahwa mereka tidak percaya dengan kebangkitan Kristus. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan dari orang mati. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata kepada
orang Saduki itu. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi ingat saudaraku, orang yang tidak mengerti firman Tuhan, dampaknya dua. Selain engkau sesat, kamu juga akan binasa. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, saya sangat merindukan lewat kebenaran firman Tuhan yang kusampaikan pada pagi hari ini, yang Tuhan bicarakan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Tuhan mau supaya setiap kita memahami tentang kebangkitan Kristus, supaya setiap kita percaya akan kebangkitan Kristus, bahwa Ia sudah bangkit dari antara orang mati, bahwa Ia sudah mengalahkan maut, bahwa Ia sudah mengalahkan perkara-perkara yang belum pernah terjadi di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu saudaraku, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus yang ke-15 ayat yang ke-20, kita dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan demikian, tetapi yang benar, di sini pengertian yang benar bukan menurut hamba Tuhan. Benar di sini bukan menurut teologi orang. Benar di sini bukan menurut pemahaman Rasul Paulus. Tetapi yang benar di sini adalah menurut hikmat Tuhan. Menurut hikmat yang daripada pemilik surga, bahwa dikatakan di sana bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi saya katakan, di firman Tuhan dikatakan tetapi yang benar bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau ini yang menjadi pedoman hidup saudara, maka saudara akan mengimani akan kebangkitan Kristus. Kalau ini yang menjadi pedoman hidup, maka engkau akan percaya dengan kebangkitan Kristus. Amin saudara. Amin. Kalau saudara percaya bahwa virus corona mampu menggoncangkan perekonomian, saudara percaya bahwa virus corona mampu menggoncangkan iman seseorang, saudara percaya bahwa virus corona mampu menggoncangkan bangsa-bangsa, Yesusmu jauh lebih dahsyat dari itu. Tuhan yang kamu sembah jauh lebih luar biasa dari itu. Tuhan bukan hanya melebihi dari virus corona. Tuhan mampu menggoncangkan alam semesta. Tuhan mampu menggoncangkan langit. Tuhan mampu menggoncangkan perkara-perkara yang dahsyat untuk memastikan kepada engkau bahwa Tuhanmu dahsyat dan ajaib. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini lewat kebangkitan Kristus, saya mau supaya kita pun bangkit. Bangkit dari mana? Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegelisahan, bangkit dari kekhawatiran, bangkit dari ketakutan, bangkit dan belajar terus firman Tuhan, bangkit membangun mesbah doa, bangkit untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau tadinya kita kurang berdoa, sekarang kita bangkit untuk terus berdoa. Kalau tadinya kita jarang membaca firman Tuhan, maka sekarang kita harus bangkit untuk terus belajar firman Tuhan. Kalau tadinya kita jarang menyembah, maka lewat situasi ini kita harus bangkit. Kita harus menjadi penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga ketika nanti semua ini selesai, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang melita, keluarga-keluarga yang dahsyat di dalam Tuhan, keluarga-keluarga yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengar baik-baik firman Tuhan ini. Kalau Tuhan sudah mengalahkan maut, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati saudaraku.
Tidak ada kuasa yang lebih dahsyat daripada itu, saudara. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu bimbang. Engkau tidak perlu ragu. Karena Tuhanmu dahsyat dan ajaib. Dan kuasa yang diberikan Tuhan kepadamu mampu mengalahkan segala perkara-perkara yang ada di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan berkata apa? Aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tapi aku memberikan kepadamu roh yang membangkitkan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kepadamu roh yang membangkitkan. Sehingga apa? Dengan kuasa itu, saudaraku, kita melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita mampu melewati badai ini. Kita mampu melewati perkara ini bersama dengan Tuhan. Dan kita tampil sebagai pemenang. Oleh sebab itu, saudaraku, sekali lagi saya katakan kepada saudara, semua sedang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Lewat kebangkitan Kristus ini, kita terus semakin bergairah untuk menyembah Tuhan. Kita terus semakin bergairah untuk memuji Tuhan. Kita terus semakin bergairah untuk melayani Tuhan. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh. Keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Keluarga kita menjadi keluarga yang menyaksikan segala berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan oleh sebab itu, saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya mengatakan kepada saudara semuanya, sudah saatnya hari ini kita menjadi gembala bagi keluarga kita semua. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya lewat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita semua berdoa. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, tidak perlu Tuhan kami takut dengan hidup ini. Tidak perlu Tuhan kami takut dengan apa yang kami hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan kami jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa dari perkara-perkara yang kami hadapi saat ini. Dan lewat kebangkitan Kristus, maka kami Tuhan menjadi orang-orang yang menang. Menang dalam segala perkara. Oleh sebab itu, Bapa yang baik, agar kami terus setia dan berpengharapan kepada Tuhan dan percaya dengan kebangkitan Kristus, sehingga setiap kami Tuhan mengalami kemenangan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.